Halo guys, balik lagi di channel iGadget bareng aku Muiz di sini. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya di luar sana ya. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan karena ingat teman-teman, pandemi ini belum selesai. Jadi kita semua harus tetap stay safe ya. Hari ini aku bakalan review sebuah handphone produk keluaran dari Samsung. Ya ini bukan HP yang baru rilis ya, cuman HP ini mengusung teknologi dan inovasi yang luar biasa dengan dibekali juga dengan dapur pacu yang istimewa. HP apakah itu? Ini adalah Samsung G Fold 3 5G yang dirilis oleh Samsung pada tanggal 27 Agustus tahun 2021. Fitur-fitur apa saja sih yang tersedia di HP ini? Dan apakah HP ini HP yang layak dibeli untuk di tahun 2022? Bagaimana dengan harga barunya? Apakah worth it untuk didapatkan? Dan nanti aku juga bakal compare HP ini dengan generasi sebelumnya, yaitu Samsung G Fold 2 yang dirilis pada tahun 2020 dengan harga baru pada saat itu menyentuh angka di 34 juta. Bagaimana dengan si G Fold 3 5G ini? Untuk itu, semak terus video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami di iGadget. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di iGadget Samarinda untuk teman-teman yang pengen dapatkan tips dan trik seputar penggunaan gadget kalian sehari-hari. Oke, mari kita mulai. Oke, yang pertama kita bahas adalah dari segi layar dan dimensi bodi. Untuk dimensi bodinya, ketika HP ini dilipat, dia memiliki dimensi bodi 158,2 x 67,1 dengan ketebalan 14,4 mm. Tapi ketika HP ini dibuka, dimensi layarnya menjadi 158,2 x 128,1 dengan ketebalan 4,4 mm. HP ini juga dibekali dengan resolusi layar yang sudah Dynamic AMOLED dengan refresh rate-nya atau refresh layarnya ada di 120 Hz dengan HDR10+. Kemudian kalau ini kita tutup, di bagian samping HP ini, di sini dia punya tombol on off sekaligus dia berfungsi sebagai tombol fingerprint. Kemudian di atasnya dia punya tombol volume up and down. Kemudian di sini ada slot kartu SIM. Kita lihat ke atasnya, di sini punya dia 3 buah lubang mikrofon dan sebuah speaker. Kalau ke bagian samping, di sini dia menampilkan engsel dari si Samsung Galaxy G Fold 3 5G ini dengan desain yang elegan dan ada besutan logo Samsung di sini. Kemudian di bagian bawah, dia punya 1 buah mikrofon, kemudian ada lubang USB Type-C untuk pengecasan dan juga dia punya speaker. Kemudian di belakangnya, si Samsung Galaxy J Fold 3 5G ini dibuat menggunakan finishing doff sehingga dia tidak mudah meninggalkan sidik jari dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian di sini terlihat susunan line up kameranya yang sudah sedikit lebih menonjol ketimbang G Fold 2. Di sini untuk resolusi kameranya semua ada di 12 megapiksel, baik untuk yang lensa wide, lensa ultra wide, dan juga untuk lensa telefoto. Dan juga dia punya LED flash disematkan di bagian paling bawah. Untuk di bagian depan, di bagian cover, di sini dia juga punya layar. Ini dimensi layarnya ada di 6,2 inch. Dia juga sudah menggunakan layar tipe Dynamic AMOLED. Kemudian refresh rate layarnya juga ada di 120 Hz. Terus yang di bagian depan ini, dia udah di corning juga dengan Gorilla Glass Victus yang bisa menambahkan proteksi untuk penggunaan HP ini sehari-hari. Mengingat ini HP dengan bentuk inovasi yang baru, sehingga mungkin teman-teman akan sedikit kesulitan untuk mendapatkan anti goresnya. Makanya dari Samsung, dia langsung dikasih corning Gorilla Glass Victus untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi di HP ini. Terus kalau untuk HP ini, dia udah dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 888 5G 5 nanometer, di mana CPU-nya dia ini pakai CPU octa-core dengan GPU Adreno 660. Terus Android-nya dia udah start dari Android 11 tapi bisa di-upgrade sampai dengan Android 12 dengan One UI terbaru dari Samsung, yaitu One UI 4.0.
Untuk performa penggunaan layar depan ini untuk di cover kalau dipakai buat scroll-scroll sosial media kayak misalkan YouTube. Oke, coba aku scroll di YouTube ya. Kita pakai untuk scroll-scroll YouTube seperti ini dengan refresh rate layarnya yang udah 120 Hz, otomatis dia nggak ada lagi yang istilah nge-lag atau gimana. Ini smooth banget untuk scroll-scroll kayak gini. Terus kalau teman-teman yang mungkin suka baca berita di Detik ini, oke. Nih ya, dia buat scroll-scroll begini nih, bisa dilihat ya, ini smooth banget untuk perpindahan layarnya, nggak ada yang kayak patah-patah atau gimana. Ini perpindahan layarnya masih smooth banget berkat refresh rate layarnya yang udah ada di 120 Hz. Kemudian kalau untuk nonton sosial media juga dengan layar dynamic AMOLED-nya pasti bisa menampilkan cahaya yang memanjakan mata kalian banget untuk penggunanya. Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ini hadir dengan dua pilihan penyimpanan internal, yaitu dengan kapasitas 256GB dan juga dengan kapasitas 512GB. Untuk unit yang aku review kali ini, aku dapat yang 512GB dengan pilihan RAM-nya yaitu 12GB. Jadi buat teman-teman mungkin yang kebutuhannya besar untuk penyimpanan bisa langsung ambil ke yang 512GB. Tapi kalau yang penggunanya ringan dan nggak membutuhkan banyak penyimpanan, 256GB juga udah cukup banget untuk penggunaan kalian selama sehari-hari dengan kinerja yang tidak berat. Oke, yang selanjutnya kita bahas adalah dari line up kamera si Samsung Z Fold 3 5G ini, yang dia punya 3 line up kamera di belakang, yaitu lensa wide, lensa ultra wide, dan juga lensa telephoto. Untuk lensa wide-nya, dia punya resolusi 12 megapiksel dengan bukaan f1.8, dual pixel PDAF, dan juga ada OIS. Kemudian kalau untuk di telefotonya, si Samsung Z Fold 3 5G ini punya resolusi yang sama 12 megapiksel, bukaan di 2.4, dia ada OIS, ada PDAF, dan juga ada 2 kali optical zoom. Kemudian dia juga didukung dengan LED flash, HDR dan panorama. Kemudian untuk kualitas perekaman videonya bisa sampai dengan 4K 60fps. Untuk hasilnya seperti ini. Ini kalau kita coba ambil gambar menggunakan layar yang ada di cover ya. Ini untuk lensa ultra wide-nya. Coba ambil gambar. Kemudian ini untuk lensa wide-nya. Dan ini untuk lensa telephoto dengan 2 kali optical zoom. Seperti ini. Selain itu teman-teman kalau misalkan kurang puas dengan hasil pengambilan gambarnya seperti ini, bisa langsung di split layarnya, dibuka. Nah, secara otomatis dia akan langsung menampilkan foto dengan hasil dengan layar yang ya sangat besar lah ini. Ini jadi kita coba di sini. Oke, lebih jelas ya ngomongin layar di sini. Ini untuk lensa wide-nya dan ini untuk lensa telefotonya. Seperti itu. Kemudian kalau untuk di kamera depan si si Samsung Z Fold 3 5G ini dia punya resolusi 4 megapiksel di mana dia kamera depannya itu ditanamkan di dalam layar. Jadi kalau kita pas ngambil kamera belakang gini dia nggak akan kelihatan, tapi begitu kita flip, ini waktu kita flip ntar akan muncul nih, si kameramenku akan muncul 1, 2, 3 nih. Iya, si kameramenku akan muncul di belakang sana. Ini adalah baru dia kameranya akan kelihatan di situ karena teknologinya kalau di Z Fold 3 5G ini untuk kamera depannya dia ditanamkan di bawah layar. Jadi kalau untuk hasilnya ya bisa dibilang kurang optimal karena dia terlindung dengan layar si AMOLED-nya Samsung ini. Terus, tapi kalian gak usah khawatir buat teman-teman yang pengen selfie mungkin ini punya fitur yang luar biasa di Z Fold 3 ini. Kita tinggal tutup. Kita tutup dulu. Oke, kita masuk ke menu kamera. Di sini ada pilihan nih. Selfie. Oke, kita ambil selfie menggunakan kamera belakang. Yoi, tentunya kita ambil selfie menggunakan kamera belakang. Kepencet guys. Oke, kita ulang. Selfie, kita tinggal buka dan kita bisa selfie pakai kamera belakang yang tentunya hasilnya jauh lebih maksimal ketimbang kita selfie pakai kamera depan. Ini dia juga punya nih, karena dia pakai line up kamera belakang, dia punya resolusi yang sama dengan kamera belakangnya tuh. Si kameramenku kelihatan banget jadinya kan. Kalau kita zoom pakai telefoto 2 kali optical zoom, jelas banget di sana guys ya.
si kameramenku. Oke, ini fitur yang cuman bisa kalian dapatkan di Samsung Galaxy Z Fold 3 5G dan Z Fold 2. Kalau Z Fold 1 nggak tahu ya, mungkin bisa jadi dapat atau bisa jadi juga nggak. Terus kalau untuk kualitas perekaman videonya, dia sudah bisa sampai merekam ke resolusi Ultra HD 60. Harusnya bisa sih di 4K 60 fps ya. Tapi ini udah smooth banget dia. Karena secara di atas kertas mungkin ada settinganku yang harus aku setting lagi. Cuman dia kalau di atas kertas bisa sampai 4K 60 fps untuk kualitas perekaman videonya. Selanjutnya si Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ini dia punya dual stereo speaker yang kalau kita gunakan untuk multimedia. Coba aku tes play musik di sini. Oke. Coba ya. Ya, kualitas speakernya ya stereo sih ya, emang enak kalau kita dengarkan. Cuman ya ini bukan speaker terbaik lah dengan harga baru di 26 juta, 27 jutaan ya. Ini bukan speaker dengan kualitas bass, kualitas output speakernya bukan kualitas output yang bagus-bagus banget gitu. Kemudian kalau di Samsung Z Fold 3 5G ini dia baterainya dia punya dua baterai ya. Dia punya dua baterai dengan total kapasitas ada di 4400 mAh. Dia udah dukung fast charging 25 watt. Yang sayang sekali di Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ini dia tidak include untuk kepala chargernya. Jadi buat teman-teman pada saat beli HP ini cuma dapat kabel USB-C to C-nya, cuman dia nggak dapat kepala charger 25 wattnya yang kalian harus beli secara terpisah. Kayak brand sebelah ya berarti ya. Kemudian dia juga sudah dukung fitur wireless charging 15 watt dan dia bisa reverse wireless charging 4,5 watt. Untuk screen on time penggunaan 1 hari penuh aku belum pernah coba ya. Cuman secara di atas kertas screen on time-nya tuh dia bisa dapat sampai dengan 6 jam. Kemudian dengan besutan Qualcomm Snapdragon 888 dia memiliki skor Antutu ada di 635.918 yang otomatis kalau kita gunakan untuk nge-game, HP ini harusnya udah lancar banget. Game-game berat atau ngerjain tugas-tugas berat, dia udahlah ketawa aja dia si Snapdragon 888-nya. Oke, sekarang kita coba gimana sih penggunaan si Snapdragon 888 5 nanometer ini untuk kita gunakan di HP ini ya. Kalau cuma untuk pindah-pindah aplikasi gini menurut aku udah ya pasti enteng lah. HP-HP harga 2 jutaan juga udah enteng banget kalau cuma buat scroll-scroll aplikasi begini. Coba sini aku tes buat main game. Oke, ini game-game sukaanku banget nih. Balapan-balapan begini. Tadi udah kita coba ya si Qualcomm Snapdragon 888 dengan 5 nanometernya. Kita coba untuk jalankan game Need for Speed, kita coba untuk dia scroll-scroll aplikasi, buka-buka medsos. Aman sih, so far masih oke banget nih. Ya jelas lah ya, masih oke banget nih. Jadi dari beberapa aspek yang aku bahas tadi, kira-kira untuk di tahun 2022 ini apakah kalian perlu upgrade ke Z Fold 3 5G atau cukup dengan beli Z Fold 2 5G yang harganya nggak jauh beda ya. So, untuk saat ini dengan spek yang ditawarkan juga ya masih mirip-mirip lah, dan juga
dapur pacunya juga si J Fold 2 ini juga masih oke banget buat kalian pakai di tahun 2022. Sekarang coba kita komparasi nih untuk buka tutup aplikasi antara kedua handphone ini. Apakah masih sama-sama aja atau emang udah ketinggalan jauh nih si J Fold 2 nya. Oke, yuk kita komparasi buka tutup aplikasinya ya. Oke, sekarang mari kita komparasi dari kedua HP ini ya. Yang ini adalah Samsung J Fold 2 dan yang ini adalah Samsung J Fold 3. Kita coba untuk buka Play Store dulu ya. 1, 2, 3. Wah, sama masih ya, sama. Oke, sekarang coba buka Gallery Store. 1, 2, 3. Oke, masih sama. Terus buka Play Store coba ya. 1, 2, 3. Wah, masih sama ya. Oke. Sekarang coba kita buka yang suka baca berita, kita buka detik.com. 1, 2, 3. Wah, sama masih. Oke, next kita buka YouTube. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, si Samsung Galaxy J Fold 3 sedikit banget lebih cepat dibandingkan J Fold 2. Oke, kita tutup. Kita coba buka Facebook, belum di login ya, tapi nggak apa ya, kita coba buka ya. 1, 2, 3. Sama. Buka kamera. 1, 2, 3. Sama. Terus buka Samsung Note. Oke, malah si Samsung J Fold 2 yang sedikit lebih cepat. Oke, kalau kita lihat dari tadi kayaknya beberapa aplikasi dia sama ya. Coba kita lihat di CPU Jet. Oke, ya selisih dikit lah menang si J Fold 3. Untuk si J Fold 3 ini kelihatan di sini ya pakai Qualcomm Snapdragon 888. Kalau si J Fold 2 pakai Qualcomm Snapdragon 865. Beda satu kasta. Jadi untuk di tahun 2022 apakah upgrade langsung ke yang J Fold 3 atau J Fold 2? Oke, mari kita masuk ke video kesimpulan. Oke, jadi ini kalian sudah masuk ke bagian akhir dari video kita. Jadi kesimpulannya untuk di tahun 2022, apakah kalian beli yang J Fold 2 atau perlu untuk beli yang di J Fold 3? Kalau dari segi desain HP ini keduanya ya perbedaan paling mencolok ada di line up kameranya ya. Kalau si line up kamera J Fold 2 ini masih pakai line up kamera yang seperti ini, yang lensanya masih nggak terlalu menonjol besar dengan frame kotak di bagian belakangnya. Tapi kalau yang si J Fold 3 ini dia lebih nonjolin untuk ke si lensa kameranya. Terus kalau dari segi engselnya ya si J Fold 3 ini emang udah sedikit lebih ramping sih ya dibandingkan dengan J Fold 2. Cuman kalau untuk feel di genggamannya walaupun dengan engsel yang masih menonjol juga ini masih nggak mengganggu banget kok di tangan. Cuman kalau dari segi di sampingnya feel genggamannya memang si J Fold 2 ini terasa lebih ngebalki sih ya, lebih ngotak lagi ketika digenggam, lebih tebal. Kalau J Fold 3 ini ya sedikit lebih ramping lah. Terus juga keduanya sudah sama-sama support menggunakan S Pen, tapi yang sayangnya nggak disertakan dalam paket penjualannya. Jadi kalian harus mendapatkan itu lagi. Kalau nggak salah untuk si S Pen-nya itu ada di kisaran harga 1,2 jutaan sih ya. Kalau nggak salah ya. Coba cek di e-commerce kesayangan kalian. Terus yang membedakan lagi di mic-nya. Kalau mic-nya J Fold 3 ini dia ada 3 buah mic di atasnya. Kalau J Fold 2 ini cuma punya 1. Terus selisih harganya, kalau yang J Fold 3 ini barunya ada di harga 27 juta. Sedangkan si J Fold 2 ini di tahun 2022 dia harga barunya ada di kisaran 21 juta. Atau kalau kalian dapatkan secondnya, kalau si J Fold 2 ini secondnya ada di harga 19 jutaan. Kalau J Fold 3 secondnya selisih sejuta sih kalau nggak salah dengan harga barunya.
Jadi buat aku mungkin kalau teman-teman yang saat ini daily driver kalian adalah si Samsung Galaxy Z Fold 2, mungkin kalian perlu agak menunda dulu sih ya untuk ngupgrade ke Samsung Z Fold 3. Cuman kalau kalian yang pengen ngerasain feel-nya si Samsung Galaxy Z Fold itu kayak apa dan ada dananya, ya lebih baik upgrade ke Z Fold 3 sih dengan desain yang lebih baru dan pastinya dengan performa yang lebih baru. Tapi pertanyaannya, hari gini beli handphone seharga 27 juta mendingan dipakai buat beli motor atau mendingan dipakai buat beli ngumpulin dana buat nikah atau mungkin juga mendingan dananya dicicil buat beli mobil. Ya, itu semua tergantung ke teman-teman yang ada di luar sih. Tapi kalau menurut aku, orang-orang yang beli Samsung Z Fold ini ya orang-orang yang sudah punya mobil. Terus mungkin orang-orang yang juga sudah punya dana buat nikah, cuman paling tinggal mikirin aja sih pasangannya siapa. Terus juga satu catatan penting buat teman-teman yang paling membedakan adalah dari si Z Fold 2 dan Z Fold 3 ini adalah kalau si Z Fold 2 dia nggak punya sertifikasi tahan air dan tahan debu sama sekali. Jadi ini jangan sampai kalian pakai kena air atau kena debu ya, karena ini nggak ada sertifikasinya sama sekali. Sedangkan di Samsung Z Fold 3 dia punya rating IPX8 di mana dia bisa tahan di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit, tapi dia juga nggak punya sertifikasi tahan debu. Jadi buat orang-orang yang mungkin kerjanya outdoor atau di luar atau di lapangan, ya mungkin aku nggak rekomendasiin dua HP ini sih karena takutnya terganggu di masalah engsel ataupun di layarnya. Tapi tenang teman-teman, Samsung fun fact-nya, si Samsung ini ngasih klaim garansi kalau misalkan terjadi kesalahan di layar karena kesalahan kita cukup bayar 2 juta udah diganti sama unit baru. Cuman itu berlaku untuk satu kali aja, nggak berlangsung untuk yang berikut-berikutnya. Jadi kalau sekali beli ini dari baru, terus kemudian karena kesalahan kalian layarnya rusak, kalian cukup bayar 2 juta sama Samsung langsung diganti sama unit baru. Jadi HP ini masih HP yang worth it buat didapatkan, buat kalian pakai, baik itu si Fold 2 atau Fold 3-nya. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya keinginan buat ngerasain atau buat upgrade dari iPhone user, pengen ngerasain pakai seri teratasnya dari Samsung, dari Android, boleh pakai Z Fold 3. Tapi yang saat ini udah pakai Z Fold 2, tunda aja dulu keinginan kalian buat upgrade naik ke Z Fold 3. Oke, mungkin aku rasa cukup segini dulu pembahasanku kali ini tentang Samsung Galaxy Z Fold 2 dan Z Fold 3. Semua itu keputusannya ada di teman-teman, tapi menurut aku ini HP yang rekomendasi buat kalian. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di iGadget. Karena bentuk like, komen, dan subscribe dari kalian itu membantu aku dan teman-temanku yang ada di balik layar ini untuk tetap bisa memberikan karya-karya terbaik buat kalian semua yang di luar sana. Jangan lupa juga follow Instagram kami di iGadget Samarinda, karena di sana akan banyak sekali tips dan trik yang akan di-share tentang penggunaan gadget kalian sehari-hari. Mungkin akhir kata dari aku, jangan pernah takut untuk berpikir yang tidak biasa untuk sebuah mimpi kalian yang luar biasa. See you to the next video.